Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Pangdam Siliwangi, yang terhormat Bapak Wali Kota Kang Emir, yang terhormat Pendeta Stephen, yang terhormat tokoh-tokoh agama Nasrani yang hadir, kemudian yang mewakili gubernur, maaf, Kesbang, serta para hadirin, saudara-saudara umat Nasrani yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Kapolda Jawa Barat, Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kepolisian tugasnya adalah untuk melindungi seluruh masyarakat bangsa dan negara yang ada. Makanya dari itu saya bersama Bapak Pangdam akan menjamin keamanan yang ada di Jawa Barat. Kita sudah sepakati sejak mulai tahun 1908, kemudian 1928 dan puncaknya tahun 45, bahwa negara kita berdasarkan Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di mana ketuhanan yang Maha Esa ini yaitu memberikan jaminan bagi setiap warganya untuk memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Itu adalah kesepakatan kita, ini adalah kesepakatan nasional. Maka dari itu setiap umat beragama wajib hukumnya untuk saling menghormati, saling menghargai, tidak saling mengganggu apabila ada warganya yang melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Terlebih-lebih di tanah Pasundan, terlebih-lebih di tanah Sunda. Berdasarkan sejarah, mulai dari sejarah kerajaan Salakanagara pertama kali 130, Tarumanagara 357, Galuh, Sunda, Pajajaran. Tanah Sunda adalah tanah yang damai. Kenapa saya katakan demikian? Berdasarkan sejarah. Dulu ketika terjadi perang antara Sriwijaya dan Singosari, perundingannya diadakan di Jawa Barat, yaitu di Kerajaan Pajajaran. Demikian juga di tanah Sunda ini dari zaman dulu tidak boleh ada perang saudara. Barang siapa yang melanggar ini itu bukan orang Sunda, bukan penduduk tanah Priangan. Makanya saya ingin sedikit memaparkan ada sebuah prasasti yaitu di Kawan yang isinya Pak Gubernur Jaya Dibuana pakai gawe kerta bener, pakai gawe kerta yang artinya
membangun kekuatan dalam kedamaian, membangun kekuatan dengan kerendahan hati. Apa ini artinya? Bahwa tanah Sunda, tanah Priangan hanya bisa dibangun dengan sebuah kedamaian. Barang siapa yang ingin berbuat rusuh, barang siapa yang ingin saling mengganggu, itu bukan orang Sunda dan tidak perlu hidup di tanah Sunda. Itu adalah pesan leluhur orang-orang Sunda. Begitu juga membangun kekuatan dengan kerendahan hati, bukan dengan kekuatan, bukan dengan fisik. Itu adalah pesan leluhur kita. Karena orang Sunda adalah, dan yang hidup di tanah Sunda adalah yang harus mentaati pesan-pesan para leluhurnya, termasuk yang ada di sini kita semua yang hidup sekarang. Untuk itu saya beserta jajaran bersama-sama dengan Bapak Pangdam akan menjamin sepenuhnya setiap kegiatan agama yang ada di Jawa Barat. Karena sejak zaman dahulu pun juga Jawa Barat dikenal, Tatar Sunda dikenal dengan toleransinya. Jadi kehidupan kerukunan umat beragama ini bukan hanya dikenal saat ini, tapi sudah sejak zaman dulu. Jadi kalau sekarang ada intoleransi yang tidak menghargai satu sama lain, itu berarti satu kemunduran. Kenapa? Karena dahulu pun juga kita ini hidup ini kan hanya mengulang waktu. Pada saat Pajajaran, Kerajaan Sibaluga Maharaja, itu putranya itu Walang Sungsang diberikan satu daerah yang namanya Cirebon. Prabu Siliwangi beragama Hindu, putranya beragama Islam di Cirebon. Tidak ada masalah. Ada juga yang beragama lain, tidak ada masalah. Jadi ketika berbicara toleransi, tanah Sunda adalah tempatnya yang paling toleran. Jadi kalau ada masyarakat Sunda yang bersikap intoleran, silahkan keluar dari tanah Sunda ini. Bukan hanya satu umat, bukan hanya satu agama, tapi seluruh masyarakat Sunda yang mengerti filosofi dan arti kedamaian Tatar Sunda pasti akan melawan dan membela mereka-mereka yang tidak toleran. Apalagi polisi dan TNI, tidak usah ditanya, karena kita bertugas untuk menjaga, melindungi. Kita sebagai representatif dari sebuah negara, negara harus hadir dimanapun juga. Dan ketika kita meyakini bahwa kita ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada lagi golongan minoritas, tidak ada lagi golongan mayoritas. Kedamaian NKRI baru bisa tercapai apabila kita saling menghargai, apabila kita saling menguatkan, apabila kita saling memiliki. Itulah kedamaian yang sesungguhnya. Saya kira dari saya cukup sekian. Saya selaku representatif negara paling depan bersama bantuan dari TNI akan menjamin sepenuhnya apapun juga yang terjadi akan kita pertaruhkan untuk melindungi segenap rakyat, khususnya sekian, terima kasih. Selamat malam.
Salam.